Malam adik-adik yang ada di rumah. Hari ini kita JG Kids lagi ya. Dan hari ini ada Kak Lili, ada Kelly, dan ada Kathleen yang akan menemani kalian untuk JG Kids sama-sama. Ya, bagaimana kabar kalian? Dahsyat. Amin. Kak Lili percaya kalian juga punya kabar yang luar biasa hari ini, oke? Oh ya, sebelum kita mulai, kakak mau ingatkan, kalau kalian ada permohonan-permohonan doa, kalian bisa tulis di kolom chat. Dan kalau nanti sepanjang sesi firman Tuhan disampaikan, kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang kalian mau jawab, kalian juga bisa jawab di kolom chat. Ya, jangan lupa ya, nanti juga selama kita memuji Tuhan, ayo semua badannya digoyang-goyang, kita mau memuji Tuhan. Kita akan segera mulai. Kelly silakan pimpin dalam doa. Oke Kak. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang kita mau CG bareng-bareng. Tuhan, kita juga berdoa supaya kita bisa mendengarkan firman-firman Engkau dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 1, 2, 3, 4. Tutupi semua pelanggaran di dalam kasih, tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Di kala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. La la la, la 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 la, la la la. Kasih sempurna, tutupi semua pelanggaran. Di dalam kasih, tak ada rasa takut lagi. Kasih-Mu Tuhan tak pernah gagal di hidupku. Di kala sedih, ku pulih karena kasih-Mu. Sebab siapa takut, tak sempurna di dalam kasih. Takkan ku ragu, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus menemaniku. Takkan ku ragu, takkan ku bimbang, sebab kasih Yesus selalu bersamaku. Takkan ku takut, takkan ku goyah, sebab kasih Yesus
H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. Every day of my life, your love it overflows. Jesus lives. Jesus lives in my heart. Jesus lives in my soul. I know that I am loved. The Bible tells me so. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. I got love. I got love. I got love in my life. I got the L-O-V-E in my H-E-A-R-T. I got love from Jesus Christ. I got love. Love. I got love. Love. I got L-O-V-E. L-O-V-E in my heart. Kita mau siapkan hati kita mau menyembah Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Sama-sama naikkan pujian ini. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Panggil namanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami mau jadi seperti-Mu, Tuhan. Menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu.
ucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan, kami berterima kasih kalau Engkau mengasihi kami dengan luar biasa Tuhan. Hari ini Bapa, kami mau berikan semua yang kami punya Tuhan. Hati kami, pikiran kami, tenaga kami, sikap kami, semua yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Karena Engkau yang terpenting buat kami. Terima kasih Tuhan, sebentar lagi kami akan dengarkan firman-Mu. Engkau yang berbicara di dalam hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Nah, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kak Lili percaya adik-adik di rumah semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan tentang time matters atau pentingnya waktu ya. Waktu itu sangat penting. Coba Kak Lili minta kalian yang di rumah nanti tuliskan di chat jawabannya ya. Berapa jam sih Tuhan berikan kepada kita dalam waktu satu hari? Kalian tulis di chat ya. Kelly dan Caitlin ada berapa jam dalam satu hari? 24 jam, Kak. Wah, 24 jam itu banyak loh. Coba kalian disuruh makan bakso 24 butir. Bisa habis enggak? Sulit kan pasti ya, 24 jam itu banyak sekali. Betul kan? Iya, Kak. Kita karena Tuhan tahu bahwa kita itu banyak yang harus dilakukan. Tuhan berikan banyak jam untuk kita, 24. Jadi kalau kita punya 24 jam itu seharusnya cukup untuk kita. Tapi Kak Lili, Kak Kelly sering-sering ngebut bikin PR ya, Kak. Jadi waktu Kelly tidak cukup. Kathleen juga loh. Iya, jadi banyak juga yang merasa seperti itu. Waktunya seperti tidak cukup ya. Nah, coba kalian yang di rumah juga bisa tulis di chat nanti. Apa sih yang membuat waktu kalian itu rasanya tidak cukup loh, padahal sudah dikasih 24 jam dalam satu hari. Nah, Kak Lili juga bawa ada wadah plastik dan ada batu besar, batu sedang dan juga pasir. Kak Lili mau minta Caitlin dan Kaylee untuk coba isi semua ya, semua harus masuk. Oke, Kak. Hati-hati ya. Wah, bisa masuk? Nggak Ya, cukup, Kak. Kok nggak cukup? Enggak cukup ya. Coba, ini sama seperti kita kan. Kak cukup Kak, punya waktu 24 jam kurang. Tapi apa benar tidak cukup ya? Nah, Kak Lili ada batu-batu yang besar. Sekarang Kak Lili keluarin dulu ya. Ntar lagi kita coba lagi. Kemudian batu-batu yang kecil. Keluarin semua deh. Nah, wadah ini seperti satu hari kita, ya. Kemudian batu-batu besar ini artinya adalah hal-hal yang paling penting dalam hidup kita. Ingat ya, yang paling penting yaitu semua hal yang tentang Tuhan, tentang melayani Tuhan, berdoa, baca firman Tuhan, pergi ke gereja, ya kan? Apalagi CG Kids, ya. Kemudian yang sedang ini artinya adalah hal-hal yang juga penting, tapi bukan tidak lebih penting dari yang tadi, tapi penting juga. Contohnya belajar, ya, membantu orang tua, apalagi istirahat, tidur itu juga hal yang penting untuk dilakukan. Kemudian mengerjakan PR, ya, menjaga kesehatan, makan, ini semua penting. Nah, pasir ini artinya adalah hal-hal yang sebenarnya menjadi kesukaan kita, tapi bukan hal yang sangat penting,
bahkan kadang-kadang kurang penting. Ya, coba kita masukkan semua. Lompat deh. Tara, cukup ya ternyata ya. Iya, tadi kuncinya apa? Berarti kita belajar hari ini bahwa kalau kita mau menggunakan waktu dengan baik, itu kita harus tahu, kenali dulu mana yang paling penting buat kita. Ingat, yang paling penting, dan yang kurang penting harus disusun dengan benar, ya. Oke. Coba deh Kak Lili mau minta Kelly untuk buka apa kata firman Tuhan ya di Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, tadi firman Tuhan berkata bahwa kita ini harus punya hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana itu lebih daripada hati yang pintar. Bijaksana itu berarti benar-benar bisa memilih yang tepat, memilih dan membedakan mana yang penting, mana yang paling penting, dan mana yang kurang penting. Nah, untuk membantu kalian, sebenarnya kita bisa belajar dari hal-hal yang mudah dulu. Ini Kak Lili bawakan beberapa kegiatan yang kita bisa susun, namanya kita nih membuat to-do list. Kalian juga bisa nanti kerjakan di rumah ya. Contohnya ini adalah kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan pada hari Minggu, yaitu membantu orang tua, ibadah di gereja, bermain, mengerjakan PR, dan menonton televisi. Kak Lili minta Kathleen dan Kaylee untuk susun dari yang paling penting sampai yang kurang penting ya. Nanti kita akan bacakan ya ke teman-teman. Teman-teman yang di rumah, adik-adik yang di rumah juga bisa ya tuliskan di kolom chat. Nah, coba deh yang pertama yang paling penting apa? Ibadah di gereja. Ibadah di gereja itu yang paling penting. Kemudian yang penting? Membantu orang tua. Membantu orang tua. Kemudian? Mengerjakan PR. Selanjutnya? Menonton TV. Menonton TV ini termasuk yang penting kah? Tidak. Yang kurang penting ya. Kemudian terakhir? Bermain. Ada bermain juga. Jadi seperti itu caranya. Ini menyusun kegiatan yang di hari Minggu. Kalian juga bisa susun kegiatan-kegiatan yang di hari Sabtu mungkin, hari Senin mungkin. Tapi intinya mana yang paling penting itu yang kita kerjakan duluan ya. Kemudian hal yang penting dan kemudian baru terakhir adalah hal-hal yang kurang penting. Oke, coba Kaylee, hari ini kita sudah belajar 2 cara untuk bisa menggunakan waktu dengan baik. Apa cara yang pertama? Yang paling pertama, kita harus mengenali waktu kita yang mana yang paling penting dan mana yang kurang penting. Misalnya, kita ke gereja itu sangat penting. Jadi kita harus ke gereja dulu dan tidak menunda untuk bermain. Dan kalau ada PR, kita harus mengerjakan PR dulu baru kita bisa bermain-main. Betul sekali. Kalau yang kedua, Kathleen. Kita tidak boleh menunda-nunda hal yang segera kita kerjakan karena nanti jadi menumpuk dan kita tidak bisa selesaikan semuanya. Benar sekali, nanti akhirnya kita tidak cukup semua waktunya. Nah, semua yang kita lakukan, adik-adik kita ini harus menyediakan waktu. Kalau ada hal yang penting atau terpenting buat kita, pasti kita ini sediakan waktu untuk bisa melakukan. Contoh ya, kalau bagi kita pergi ke gereja, berdoa itu adalah hal yang sangat penting. Pasti kita ini sediakan waktu, akan pergi ke gereja. Kalau membantu orang tua dan belajar itu juga hal yang penting. Pasti kita sediakan waktu, kita tidak akan lupa. Tapi kalau yang menurut kita paling penting adalah bermain, maka kita pasti punya waktu untuk bermain tapi tidak punya waktu untuk membantu orang tua. Dan itu tidak benar, jangan terbalik-balik urutannya ya adik-adik yang di rumah.
Oke, itu firman Tuhan yang kita pelajari hari ini. Kita belajar untuk kita ini bisa mengatur waktu karena 24 jam dari Tuhan itu setiap harinya pasti cukup. Mari adik-adik semua yang mau untuk seperti kata firman Tuhan tadi punya hati yang bijaksana, yang bisa memilih yang betul, memilih dengan tepat. Mari letakkan tangan kananmu di dada. Kita mau berdoa sama-sama ya. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap tangan yang diletakkan di dada Tuhan, yang mau punya hati yang tidak hanya pintar Tuhan, tapi bijaksana. Bisa memilih dengan benar, memilih dengan tepat Tuhan, mana hal-hal yang paling penting yaitu hal-hal tentang Engkau, mana hal-hal yang penting Tuhan dan mana hal-hal yang kurang penting. Mari Allah Roh Kudus, Engkau yang menolong setiap anak di tempat ini, untuk bisa Tuhan menyenangkan hatimu dengan menggunakan waktu dengan sangat baik Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Roh Kudus Engkau yang akan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur kami boleh menyelesaikan JK hari ini bersama dengan Engkau. Kami sudah berdoa Tuhan, kami mengucap syukur, amin. Waktu CG Kids kita sudah berakhir. Sampai jumpa lagi ya teman-teman. Ingat selalu untuk bijaksana dalam mengatur waktu ya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.